Setiap hari kita dikejar oleh janji. Janji akan kesenangan instan, kepuasan cepat, dan kebahagiaan yang tak berujung. Kita mengejar notifikasi, gulir layar tanpa henti, dan mencari sensasi baru. Di balik semua ini, ada satu molekul kecil yang memegang kendali, dopamin. Tapi bagaimana jika pencarian tanpa henti ini justru menjebak kita? Bagaimana jika mengejar kesenangan justru membawa kita pada penderitaan? Selama ini kita sering salah paham. Dopamin bukanlah hormon kesenangan itu sendiri. Ia adalah molekul motivasi, sang pembawa pesan yang mendorong kita untuk mencari, menjelajah, dan bertindak. Ia bukan tentang rasa enak saat kita mendapatkan hadiah, melainkan tentang antisipasi dan pembelajaran yang terjadi sebelum hadiah itu datang. Dopamin memberitahu kita, lakukan ini lagi, kamu mungkin akan mendapatkan sesuatu yang baik. Atau, ups, itu tidak berhasil, coba cara lain. Ya adalah sistem prediksi penghargaan kita. Di alam liar, dopamin adalah alat bertahan hidup yang brilian. Ia memotivasi nenek moyang kita untuk mencari makanan, pasangan, dan tempat berlindung. Hadiah-hadiah ini langka, membutuhkan usaha, dan sangat penting untuk kelangsungan hidup. Namun, di dunia modern kita, hadiah-hadiah ini berlimpah ruah, mudah diakses, dan seringkali dirancang untuk memicu dopamin secara berlebihan. Ponsel kita, media sosial, game, bahkan makanan yang kita makan, semuanya adalah supernormal stimuli yang membajak sistem dopamin purba kita. Ketika kita terus-menerus membanjiri otak kita dengan dopamin, ada konsekuensi yang tak terhindarkan, toleransi. Otak kita beradaptasi, membutuhkan dosis yang lebih besar untuk merasakan tingkat kepuasan yang sama. Ini seperti membangun otot. Semakin sering Anda melatihnya, semakin kuat ia, dan semakin banyak beban yang dibutuhkan. Akibatnya, hal-hal yang dulunya menyenangkan, kini terasa hambar. Kita menjadi mati rasa terhadap kesenangan alami, sebuah kondisi yang disebut anhedonia. Kita terus mencari, tapi tidak pernah benar-benar merasa puas. Gejala kecanduan dopamin modern tidak selalu dramatis seperti kecanduan narkoba. Ia bisa muncul dalam bentuk prokrastinasi kronis, di mana kita terus menunda tugas penting demi kesenangan instan. Ia bisa berupa kecemasan dan kegelisahan yang konstan karena otak kita selalu mencari stimulasi berikutnya. Kita sulit fokus, mudah terdistraksi, dan merasa ada kekosongan yang tak terisi, meskipun hidup kita dipenuhi dengan kesenangan. Ini adalah harga yang kita bayar untuk membanjiri sistem penghargaan kita. Lalu, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya mungkin terdengar paradoks. Dengan mengurangi dopamin. Konsep dopamin detox bukan berarti menghilangkan dopamin sepenuhnya, melainkan memberi otak kita istirahat dari stimulasi berlebihan. Ini berarti sengaja menjauhkan diri dari sumber-sumber dopamin instan. Media sosial, game, makanan cepat saji, atau bahkan musik yang terlalu memicu. Tujuannya adalah untuk menurunkan ambang batas dopamin kita, sehingga kita bisa kembali merasakan kesenangan dari hal-hal sederhana. Ketika kita berhasil meriset sistem dopamin kita, manfaatnya sangat besar. Kita akan menemukan kembali kemampuan untuk fokus, kreativitas kita meningkat, dan kita merasakan kesejahteraan emosional yang lebih stabil. Hal-hal kecil yang dulunya terasa biasa saja, seperti secangkir kopi di pagi hari, percakapan dengan teman, atau melihat matahari terbit, kini terasa jauh lebih memuaskan. Kita belajar untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Ini bukan tentang hidup tanpa kesenangan, melainkan tentang menemukan kesenangan yang lebih otentik dan berkelanjutan. Dopamin adalah alat yang kuat, namun seperti semua alat, ia bisa digunakan untuk membangun atau menghancurkan. Di dunia yang terus-menerus menuntut perhatian dan membanjiri kita dengan stimulasi, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus menjadi budak dari janji kesenangan instan? Ataukah kita akan mengambil kendali, mereset sistem kita, dan menemukan kembali kebahagiaan yang sejati? Pertanyaan ini hanya Anda yang bisa menjawabnya.